Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Katolik Santo Arnoldus Jansen Kuala Kurun. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat-Nya kita pada hari ini bisa memulai MPLS hari pertama pada hari ini. Sebelumnya sudah dipaparkan oleh kepala sekolah dalam visi sekolah kita. Yang pertama adalah bermutu tinggi, unggul di bidang akademik dan non-akademik. Anak-anak sekalian, siswa-siswi baru kelas 10 SMA Katolik Santo Arnoldus Jansen, pada saat ini Ibu akan menyampaikan materi yang berjudul efektivitas belajar mandiri selama COVID-19. Untuk memahami lebih lanjut terhadap materi ini, maka Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu definisi dari efektivitas belajar mandiri. Yang pertama, efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan. Kemudian yang kedua adalah belajar. Maksud dari belajar itu adalah berusaha berlatih untuk mendapat kepandaian atau ilmu. Dan yang ketiga adalah mandiri. Mandiri artinya tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Sehingga efektivitas belajar mandiri adalah suatu keadaan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu dalam berusaha berlatih untuk mendapat kepandaian atau ilmu dengan tidak menggantungkan diri pada orang lain. Siswa dituntut untuk memiliki keaktifan dan inisiatif sendiri dalam belajar dan bersikap. Dalam materi pada siang hari ini tentang efektivitas belajar mandiri selama COVID-19, ada 3 hal yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama adalah latar belakang permasalahan. Kemudian yang kedua adalah permasalahan yang dihadapi selama belajar di rumah. Dan yang ketiga adalah cara mengatasi permasalahan belajar di rumah selama COVID-19. Anak-anak sekalian, COVID-19 yang menjadi pandemi global saat ini adalah virus yang sangat menular dan sangat berbahaya. Maka untuk memutuskan mata rantai penularan COVID melalui arahan Presiden, yaitu bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Maksudnya yang disampaikan oleh Presiden itu adalah yang pertama, mengalihkan kegiatan belajar di sekolah ke rumah dengan pendampingan orang tua, menjalankan aktivitas rutin di rumah masing-masing. Pada bagian ini apa maksudnya? Mengalihkan kegiatan belajar di sekolah ke rumah. Artinya selama ini apabila dalam tatap muka siswa-siswi berhadapan langsung dengan guru, tetapi pada saat ini pembelajaran tidak demikian. Pembelajaran diikuti dari rumah dan orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk mendampingi anak-anak dalam rangka menjalankan pembelajaran di rumah masing-masing. Jadi setiap kegiatan pembelajaran di rumah itu harus dimonitor oleh orang tua. Dalam hal ini tanggung jawab orang tua sangat dituntut. Di daerah kita yaitu pandemi COVID-19. Nah, apabila pandemi ini telah berakhir, maka dengan sendirinya pembelajaran di rumah tidak dilakukan kembali dan dilaksanakan di sekolah sesuai dengan instruksi dari pemerintah. Kemudian yang ketiga, momen belajar di rumah menjadi kesempatan baik untuk orang tua mendampingi secara langsung dan berkesinambungan untuk memperkuat relasi atau interaksi antara anak dengan orang tua di rumah. Anak-anakku sekalian, selama ini mungkin tidak semua orang tua fokus dalam mendampingi anak
ketika kalian belajar di sekolah. Tetapi pada saat ini, karena adanya wabah ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, punya waktu atau tidak punya waktu, maka kami berharap sebagai tenaga pendidik di SMA Katolik Santo Arnulfus Jansen, ada relasi yang rekat dan erat antara orang tua dan anak dalam proses pembelajaran di rumah. Jadi orang tua tidak bisa membiarkan anak begitu saja, tetapi selalu berkesinambungan untuk mendampingi anak. Bagaimana kegiatan anak setiap hari berlangsung dengan baik atau tidak. Jadi mohon para orang tua yang mendengarkan pemaparan saya pada siang hari ini dapat membantu anak-anak merekatkan relasi mungkin selama ini juga melalui wabah virus ini. Kita sebagai orang tua pendidik yang utama di rumah, introspeksi diri kita. Apakah selama ini saya sudah dengan seutuhnya mendampingi anak saya belajar di rumah, atau justru menyerahkan semua pembelajaran anak saya pada tanggung jawab sekolah? Jangan lupa Bapak Ibu dan saudara-saudariku para orang tua, guru yang utama itu adalah orang tua di rumah. Sementara guru di sekolah itu adalah melanjutkan tugas Bapak Ibu di rumah, di sekolah. Nah, itu yang harus kita sadari, dan mohon dalam hal ini kerjasama antara kita orang tua dan guru, termasuk untuk merekatkan relasi tadi dan interaksi dengan anak kita lebih dekat lagi melalui pandemi COVID-19 ini. Baik, yang selanjutnya yang ingin Ibu paparkan adalah permasalahan yang dihadapi selama belajar di rumah. Anak-anak sekalian, tidak dapat dipungkiri bahwa belajar di rumah memiliki permasalahan, baik bagi siswa maupun guru. Sadar itu kan, merasakan atau tidak nih? Nah, anak-anak sekalian, yang memiliki masalah itu bukan cuma siswa, tetapi kedua belah pihak, guru dan siswa. Maka dalam hal ini, dua komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran ini akan Ibu paparkan secara singkat. Masalah belajar di rumah bagi siswa, itu yang pertama. Apa yang dialami masalah belajar di rumah oleh siswa? Yang pertama adalah keterbatasan fasilitas utama, yaitu internet yang tidak dapat diakses secara merata karena kesulitan mendapat jaringan. Apakah ini mengalami atau tidak? Yang di studio mengalami nggak ini kesulitan ini? Ya, Bu. Nah, saya kira ada Ibu yakin dan percaya yang mendengarkan pemaparan Ibu saat ini pun ada yang tersendat bahkan tidak bisa untuk connect internetnya. Nah, ini menjadi kendala bagi kalian untuk mengikuti proses pembelajaran secara daring ini. Tetapi mau tak mau, situasilah yang membuat kita seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya untuk membeli paket data sangat banyak. Ya, yang di studio meningkat nggak selama ini? Kurang lebih 3 bulan? Meningkat ya? Oke, baik. Nah, anak-anakku di rumah, dalam suatu upaya untuk mencapai yang kita harapkan, kita perlu berkorban. Pembelajaran di rumah membutuhkan pengorbanan. Kami para guru pun berkorban dalam hal ini. Maka anak-anak sekalian, bersama dengan saudara-saudariku orang tua yang mendengarkan, berkorbanlah demi yang terbaik, demi masa depan anak. Karena paket data tidak akan tidak akan mengurangi ini merupakan sebenarnya, kalau saya menyederhanakan, ini sebenarnya paket data di pandemi COVID-19 ini adalah aset masa depan kalau Bapak Ibu mau berkorban demi anak-anak Bapak Ibu. Baik, yang selanjutnya yang ketiga, tidak semua siswa memiliki fasilitas yang memadai seperti HP Android, laptop dan komputer. Anak-anakku, punya semua laptop nggak? Nggak, ada yang tidak punya pasti ya. Bahkan mungkin ada yang tidak melihat wajah Ibu ini sekarang karena nggak punya laptop. Punya semua Android nggak? Belum tentu semua. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, ini juga menjadi permasalahan bagi kalian untuk belajar di rumah. Yang selanjutnya, siswa kelelahan karena berjam-jam menatap layar ponsel. Layar ponsel yang begitu kecil, berdasarkan penelitian, tunduk beberapa jam itu kalau pakai bobot itu sekian ton katanya kalau dihitung dalam satu hari itu. Saya membaca di sebuah artikel, ternyata beban kepala kita menunduk itu, saya lupa berapa ton itu. Nah, itu secara tidak sadar membuat kita kelelahan. Anak-anakku kelelahan di rumah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru karena berjam-jam menatap layar ponsel. Kemudian yang selanjutnya, siswa mengeluh karena tidak ada penjelasan atau interaksi dengan guru sehingga mereka sulit memahami. Baik, Freddy, kamu paham selama ini Ibu berikan tugas tidak nih? Yang di studio, paham tidak? Yang di rumah, mengerjakan style di rumah itu, paham tidak nih?
Belum tentu paham ya. Mengapa anak-anakku ini juga kalian kelas 10 ibu yakin dan percaya yang selama ini ketika kalian masih SMP kelas 9 itu di mana pandemi COVID-19 itu berlangsung sudah mulai ketika kalian kelas 9 kemarin, ibu sangat yakin dan percaya bahwa tidak semua tugas yang diberikan oleh guru itu kalian pahami sepenuhnya. Mengapa? Karena kalian tidak mendapat penjelasan. Tidak semua orang telaten untuk mencari informasi. Nah, maka untuk itu ini menjadi permasalahan belajar di rumah yang harus disadari. Yang selanjutnya adalah siswa merasa berat mengerjakan tugas karena tidak mengerti, jenuh, bosan. Benar nggak, Septi? Jenuh nggak? Ini ya Distrio, jenuh nggak? Kan jenuh, bosan, tiap hari tugas, bangun pagi-pagi jam 6.30 sudah ada tugas mata pelajaran ini dan seterusnya, beruntun tugas itu. Jenuh, bosan. Ini bukan cuma kalian, bukan anak-anak pelajar saja, kami pun sama. Jadi problemnya juga sama, jadi jenuh, bosan. Maka jangan lupa berdoa supaya kejenuhan dan kebosanan kita ini berakhir. Doa banyak supaya pandemi ini segera berakhir. Kemudian yang selanjutnya, tugas menumpuk karena masing-masing guru memberikan tugas dengan waktu yang sempit, padahal tugas sebelumnya belum selesai. Benar nggak ini? Belum selesai tugas sebelumnya, mata pelajaran bahasa Indonesia belum selesai, datang kimia, sampai jam sekian terakhir kumpul tugasnya, kirim tugasnya, datang lagi ekonomi, datang lagi fisika, aduh, menumpuk tugas, pusing kepala anak-anak. Gimana ini? Banyak keluhan-keluhan ini yang terjadi. Kemudian yang terakhir adalah siswa menjadi kurang istirahat karena mengerjakan tugas rumah. Apakah anak-anakku mengalami ini ketika kelas 9? Tentu. Kurang istirahat karena terus mengerjakan tugas di rumah. Nah, baik. Itu permasalahan, sebagian kecil permasalahan yang ibu data berdasarkan fakta kurang lebih 3-4 bulan selama pandemi COVID ini melanda dunia ini, terutama di Gunung Mas ini. Kemudian yang kedua, ibu akan memaparkan permasalahan yang dihadapi oleh guru selama belajar di rumah. Apa saja itu? Yang ibu rasakan konkret selama pembelajaran 3-4 bulan selama pandemi COVID-19 ini adalah yang pertama, mayoritas siswa tidak memanfaatkan waktu belajar di rumah dengan baik karena anggapan bahwa belajar di rumah itu libur. Benar nggak? Mayoritas mengatakan libur kan? Ini sebenarnya pandangan yang keliru. Padahal jelas bahwa selama pandemi COVID-19 itu bukan libur, tetapi belajar di rumah. Nah, ini yang sering tidak disadari, sehingga ternyata dipakai untuk apa? Mondar-mandir, jalan-jalan, rekreasi. Oke lah kalau bantu orang tua. Bahkan ada yang nggak tahu apa-apa, nggak pernah buat apa-apa. Nah, inilah tidak efektif dalam memanfaatkan waktu belajar di rumah. Karena apa? Pandangan yang keliru tentang belajar di rumah. Kemudian yang kedua adalah kesulitan untuk memperhatikan keseriusan belajar siswa. Ini dia kesulitan kami. Kami sulit untuk melihat apakah siswa ini serius nggak belajar. Ini benar-benar belajar, lahan mungkin nggak pernah buka WA grupnya untuk melihat tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Ini kami sungguh tidak tahu. Nah, maka untuk itu ini juga menjadi kendala bagi kami para guru. Kemudian yang selanjutnya adalah kesulitan dalam sekalian. Guru memberikan nilai bagi siswa yang benar adalah penilaian yang objektif sesuai dengan kemampuan siswa, kemampuan yang dimiliki oleh setiap pribadi siswa yang bisa dilihat secara langsung. Tetapi anak-anakku sekalian, pembelajaran seperti ini membuat kami terhambat untuk mengukur kemampuan kalian secara objektif. Tetapi mudah-mudahan ini segera berlalu. Yang selanjutnya adalah bahwa siswa kurang model rasa kurang tanggung jawab, yang penting kalau katanya naik kelas ya siapa tahu ada dikasihani guru. Nah, banyak siswa yang tidak memiliki tanggung
yang memiliki sikap asal-asalan dalam mengerjakan tugas, bahkan ada yang paling menyakitkan dengan cara memberikan imbalan atau upah yang penting ngumpul. Nah, ini yang Ibu jumpai selama 3 bulan. Ada yang ya ini kumpul ke guru ini, nah orang itu juga bodoh terima. Tapi tidak bodoh juga sebenarnya, karena dia juga bisnis. Data yang saya terima, saya tanya begini, karena kalau bahasa Indonesia itu tidak pernah yang namanya Ibu minta tugas itu sistem ketik. Karena apa? Salah satu penilaian bahasa Indonesia itu adalah keterampilan menulis. Nah, maka keterampilan ini yang ingin Ibu lihat dalam menyelesaikan tugas tadi. Nah, mengumpulkan tugas, ada siswa begini, kumpul tugasnya, kirim untuk saya. Tapi apa yang terjadi anak-anakku? Tulisan yang dikirim itu bukan tulisannya dia, tapi tulisan orang lain. Akhirnya Ibu bertanya begini, loh ini kok bukan tulisan kamu nak? Ini tulisan siapa? Bu, maaf ya, saya baru kecelakaan. Ini tulisan pacar saya. Ini anak-anak sekalian, gambaran yang Ibu katakan tadi bahwa siswa memiliki sikap asal-asalan, asal kumpul saja tugas. Kami tidak bisa memberikan penilaian terbaik seperti ini karena tidak bertanggung jawab terhadap tugas. Kemudian kesulitan kami yang selanjutnya dalam proses pendampingan belajar bagi siswa karena tanpa tatap muka. Apa maksud proses pendampingan? Anak-anak sekalian, belajar itu kami para guru melihat ada yang memiliki pemahaman tinggi, cepat untuk menyerap. Ada yang memiliki pemahaman sedang-sedang saja. Ada yang memiliki pemahaman rendah. Untuk melihat ketiga komponen ini, dalam proses tatap muka langsung kami bisa menyikapinya langsung. Tetapi ketika kita tidak tatap muka, kita tidak bisa mengatasi permasalahan ini, terutama yang memiliki pemahaman rendah. Nah, maka ini kesulitan yang juga terbesar bagi kami dan menjadi keluhan kami. Kemudian yang selanjutnya, keluhan terhadap siswa yang malas belajar. Malas ini. Nah, malas ini penyakit diri yang semestinya harus dibuang. Maka anak-anak sekalian peserta MPLS 2020, jangan lestarikan kemalasan. Karena kemalasan itu sebenarnya pangkal kemiskinan kita. Maka anak Indonesia yang handal adalah anak Indonesia yang ulet, pejuang, dan tangguh. Nah, menghadapi, jangan karena ini COVID-19, ini belajar di rumah. Tidak boleh kita pikirkan seperti itu. Miliki semangat juang. Nah, mungkin itu yang Ibu paparkan permasalahan yang dihadapi oleh siswa dan guru. Dan yang ketiga yang Ibu mau sampaikan adalah kata kunci bagaimana cara mengatasi permasalahan belajar di rumah selama COVID-19. Anak-anakku, ternyata siswa dan guru memiliki masalah selama belajar di rumah. Ternyata internet tidak dapat menggantikan kehadiran guru sepenuhnya dalam pembelajaran. Internet tidak dapat menjawab semua permasalahanmu, ketidakmengertianmu dalam belajar. Tetapi anak-anakku, mau tidak mau, suka tidak suka, belajar dari rumah adalah upaya efektif untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Bagaimana cara belajar di rumah yang baik? Nah, ini yang menjadi kata kunci materi kita pada hari ini yang harus disikapi oleh anak-anak semua. Jawabannya adalah dengan cara belajar mandiri di rumah. Belajar mandiri adalah solusi yang tepat dalam menjawab krisis belajar selama pandemi COVID-19. Melalui belajar mandiri, kalian diharapkan pertama. Jadi ada 10 yang Ibu rangkum yang harus kalian lakukan untuk menjawab permasalahan belajar selama di rumah ini. Yang pertama, belajar dengan tidak bergantung pada orang lain. Anak-anakku, kita yang namanya mandiri itu pasti kita tidak bergantung pada orang lain. Bisa, kita yakin bahwa diri kita itu pasti bisa melakukannya. Nah, jadi miliki itu dalam dirimu. Tidak bergantung pada orang lain, tidak bergantung pada teman, dan juga tidak selalu berharap bahwa guru yang menjadi sumber utama bagi kita. Tapi kalian harus memiliki prinsip mandiri dalam belajar. Kemudian yang kedua adalah
harus memiliki prinsip dalam belajar. Apa itu prinsip? Orang yang tidak memiliki prinsip pasti dia tidak punya prestasi. Nah, makanya orang yang tidak punya prestasi itu kerjanya asal-asalan, yang penting kumpul, atau misalnya kerjain tugas yang semestinya pemaparannya itu sekian, dia hanya satu baris, berarti seperti itu. Nah, ini berarti tidak memiliki prinsip. Orang yang punya prinsip berarti impiannya adalah prestasi. Miliki prinsip meski belajar di rumah. Yang ketiga adalah harus memiliki cara untuk mengatasi masalah. Anak-anakku, tadi Ibu paparkan beberapa hal permasalahan belajar di rumah. Kita adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang luar biasa di muka bumi ini. Nah, kita dikaruniakan akal, budi, dan pikiran. Kita beda dari makhluk ciptaan lain. Maka untuk itu anak-anakku sekalian, kita pintar untuk mengatasi masalah. Atasilah masalah seperti permasalahan yang Ibu paparkan tadi, yang tentu kalian atasi. Maka untuk itu atasilah masalahmu pribadi. Jadilah manusia yang bisa memecahkan masalah. Kemudian yang keempat, harus menciptakan model belajar mandiri yang menyenangkan. Anak-anak sekalian, untuk belajar mandiri itu bagaimana rasanya yang nyaman, enak, enjoy, kamu ciptakan sendiri di rumah. Nah, Papa dan Mama mungkin tidak tahu gimana rasanya belajar yang enak, tapi kamu sendiri bagaimana menciptakan model belajarmu sendiri yang nyaman dan menyenangkan, sehingga kamu enjoy, sehingga kamu senang, sehingga kamu happy, kamu tidak merasa jenuh, kamu tidak merasa bosan, tapi selalu happy saja selama kamu belajar di rumah. Karena apa? Kamu ciptakan model sendiri untuk belajar mandiri. Silahkan diberikan keleluasan bagi anak-anakku semuanya untuk membuat model pembelajaran sendiri di rumah. Nah, kemudian yang kelima, harus memiliki kreativitas mandiri dalam belajar. Apa itu kreatif? Nah, orang yang kreatif ini mampu membuat sesuatu yang baru. Dia tidak terpaku pada satu model saja. Dia tidak hanya kaku pada satu hal saja, tetapi dia mampu membuat satu keleluasaan diri, sehingga ada sesuatu yang baru yang bisa dia buat. Kreatif. Jadi jangan, misalnya begini, hanya begini, monoton begitu. Jadi milikilah kreativitas. Kreativitas itu muncul dari mana? Dari akal budi dan pikiran yang Tuhan berikan bagi kita. Kemudian yang keenam, harus memiliki keseriusan dan keuletan dalam belajar. Ini yang tidak kalah penting. Serius dan ulet. Orang yang serius dan ulet itu rata-rata berhasil. Orang yang tidak serius melaksanakan tugas juga akan tidak menghasilkan yang baik. Orang yang tidak ulet tidak menghasilkan yang terbaik. Jadi Ibu harapkan selama pembelajaran di rumah, meski sendiri, meski mandiri, didampingi orang tua, harus serius dan ulet. Ingat, keseriusan dan keuletan ini hanya kamu yang menjadi pelaksana atau pelaku ini. Kemudian yang ketujuh, harus memiliki komitmen pribadi dalam belajar. Komit, tidak hanya dilakukan satu kali. Kalau cuma satu kali saja saya belajar baik, satu kali aja saya belajar komit, tidak akan ini. Tetapi komitmen yang Ibu maksud adalah komitmen berkesinambungan, berkelanjutan, continue. Nah, jadi jangan hanya sekali saja, saya kerjakan tugas satu kali saja, nggak boleh. Secara berkelanjutan sampai pembelajaran di rumah ini berakhir. Nanti kalau di sekolah, nah itu lain lagi permasalahannya. Maka bangun komitmen pribadi bahwa tidak boleh mut-mutan belajar di rumah, tetapi selalu dan selalu. Yang kedelapan, bertanggung jawab terhadap setiap tugas. Jangan main-main, jangan abaikan. Misalnya begini, matematika itu sulit, kimia itu sulit, fisika itu sulit, atau menjengkelkan sekali bahasa Indonesia belit-belit, nggak boleh ini itu, nggak boleh. Tanggung jawab untuk semua mata pelajaran, karena tidak ada satu mata pelajaran pun yang boleh diabaikan. Semua mata pelajaran itu setara. Maka anak-anakku sekalian, kalian harus bertanggung jawab terhadap semua tugas yang diberikan oleh guru. Kalau tidak salah itu berapa mata pelajaran ya? 17 kelas 10 ya? 17 mata pelajaran yang ada untuk kelas 10 harus kamu pertanggungjawabkan secara baik. Jangan pilih-pilih, aku nggak suka matematika, jangan main-main. Kalau tidak suka, cari referensi, cari bahan, belajar, banyak baca. Nah, baik. Yang kesembilan, memiliki semangat dan kerja keras dalam belajar. Semangat dan kerja keras, jangan leo, jangan mau tidur saja, kencangkan badan di atas tempat tidur, baca sambil baring-baring. Kalau baca sambil baring-baring bukan belajar namanya, mempersiapkan diri untuk tidur kan? Nah, maka Ibu tadi katakan apa?
bagaimana ciptakan model belajar. Nah, maka dalam hal ini model belajar itu akan mempengaruhi semangat. Kalau misalnya contoh, kamu sudah melihat tugas dari guru mulai topang dagu. Ada topang dagu itu simbol dari apa? Nah, simbol dari titik-titik, silakan isi sendiri ya. Nah, sekarang miliki semangat dan kerja keras dalam belajar. Karena kita sukses, karena kita kerja keras. Sukses itu bukan karena kita abai-abai atau asal-asalan, tapi sukses itu karena kerja keras. Maka anak-anakku, pandemi COVID-19 menghantar kita untuk bekerja keras. Kerja keras untuk belajar. Bukan cuma kalian, para guru juga kerja keras. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah memiliki semangat juang, pantang menyerah, dan anti untuk dikasihani. Anak-anakku, anak Indonesia, anak SMA Katolik Santo Arno Lusiansen yang saya kasih, memiliki semangat juang. Indonesia bisa merdeka karena semangat juang dari pendiri bangsa ini dan para pahlawan. Pendidikan Indonesia maju karena tokoh-tokoh bangsa ini yang bergerak di bidang pendidikan itu memiliki semangat juang yang tinggi. Nah, moto Kalimantan Tengah itu adalah pantang menyerah. Maka untuk itu saya ajak anak-anak sekalian, jangan memiliki perasaan menyerah terhadap situasi COVID-19. Kamu harus berjuang, jangan menyerah terhadap situasi. Dan satu, ingat, jangan selalu minta dikasihani oleh orang lain. Miliki prinsip, saya bisa berprestasi, saya bisa untuk meraih sukses, karena saya tidak dikasihani. Tahu nggak nak, orang yang minta dikasihani itu siapa? Kan biasanya itu peminta-minta, pengemis kan? Kita bukan pengemis, tapi kita harus mental itu pemimpin. Maka miliki semangat juang dan pantang menyerah. Jangan mau dikasihani oleh siapapun, karena kalian berdasarkan materi yang Ibu paparkan di atas tadi harus memiliki kemandirian dalam belajar. Baik anak-anak sekalian, COVID-19 telah mengubah sistem belajar kita yang tidak pernah terjadi sebelumnya dengan cara belajar seperti ini. Tetapi kita harus menyikapi situasi ini dengan mandiri, dengan belajar di rumah. Maka untuk itu, pakailah waktu belajarmu di rumah secara maksimal. Ini harapan Ibu. Pakai waktu belajarmu di rumah. Kesempatan yang ada itu pakai. Jangan memanfaatkan kesempatan itu salah, karena kesempatan itu akan berlalu. Jadi jangan main-main setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Bersyukurlah setiap kesempatan yang Tuhan beri, pakai kesempatan itu secara baik untuk melaksanakan hal-hal baik belajar di rumah. Efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien, ingat itu. Setiap waktu yang Tuhan beri bagi kita, gunakan secara efektif dan efisien supaya berhasil guna. Karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, anak-anakku sekalian. Apakah kamu tahu nggak kapan COVID-19 berakhir? Baik para guru maupun para siswa sekalian punya mimpi bahwa COVID ini segera berakhir, tetapi kita semua tidak bisa memprediksi kapan dia akan berakhir. Nah, maka untuk itu anak-anakku, akhirnya semoga materi ini bermanfaat bagimu dan semoga belajar mandirimu di rumah diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi dan salam sehat. Semoga perjumpaan kita suatu saat akan membuahkan berkat bagi kita. Amin.